sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari, bagai malam yang kelam. Tiada tempat untuk berlabuh, bertahan, terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't prevent, and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind, and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 we'll find our way. Inshallah, 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 we'll find our way. जल्दी जल्दी शायद आदमी नू अल्लाह प्यार करेगा। Najwa जल्दी जल्दी Kairo asli gadi wajib Karina जल्दी आना iya iya Maaf. kamu orang Indonesia ya? Kan kali hati-hati ya kalau jalan. Permen saya kan jadi tumpah semua. Sorry. Saya bantuin ya. Nggak usah. Maaf. Sorry. Hei, tunggu. Jadi, Najwa ayo. Najwa, jauh. Ibu, masak lagi? Iya, Ibu Hafsah minta dibuatkan agar-agar untuk Najwa. Padahal Ibu udah banyak sekali masak. Ada opor ayam, ada sop iga, ada balado telur, balado kentang, kue-kue. Ibu jadi heran apa habis semua itu. Ya bisa dimaklumin lah, Bu. Kan Najwa kan anak kesayangannya Bu Hafsah sama Pak Abdullah. Kalau dia datang, pasti apa aja dibikinin. Lagi pula, kan Najwa udah lama banget nggak pulang, Bu. Kalau nggak salah, setahunan lebih ya? Iya sih, memang dia anak yang istimewa. Sepulangnya dari Kairo, sekolahnya di Al-Azhar sana, dia mampir ke rumah saudaranya di Pakistan. Dia memang anak yang hebat. Masih muda, sudah bisa menginjakan kaki di tanah suci. Dan juga tanah-tanah Arab lainnya. Dia memang sungguh hebat. Kamu harus seperti dia. Ibu, Vira ini hanya calon guru. Ini udah lumayan. Bayangkan, Bu. Ibu hanya seorang pembantu rumah tangga, tapi bisa menyekolahkan Vira sampai perguruan tinggi. Itu karena Ibu sangat sayang sama kamu, Nak. Vira juga sayang sama Ibu. Kamu nggak kuliah? Enggak, Bu. Hari ini aku sengaja absen supaya aku bisa nyambut Kak Najwa. Umi!
Ada apa, Syifa? Kak Najwa udah datang, Umi. Oh ya? Ayo kita keluar yuk. Yuk. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kamu, Nak? Baik, Abi. Anakku. Alhamdulillah akhirnya kamu pulang juga. Bagaimana dengan umrohnya? Sangat menyenangkan, Umi. Akhirnya Najwa bisa melihat Ka'bah. Begitu megah sekali. Cantik sekali, Umi. Berkahmu anakku. Anakku, bagaimana dengan kabar bude kamu yang tinggal di Pakistan? Kamu sempat mampir ke sana kan? Iya, Umi. Najwa nginep 2 hari di sana. Di sana kotanya itu kecil tapi eksotik sekali. Terus pasarnya pun murah meriah. Oh ya, Umi, Najwa membelikan Umi kain sari bisa dijadikan baju muslim. Terus Bude membelikan Umi oleh-oleh untuk Umi. Alhamdulillah. Terima kasih anakku. Ayo kita masuk. Umi ambilkan buat kamu ya Najwa. Makanan khusus buat kamu Umi buatin. Nih, pasti kamu suka. Makan ya. Najwa, buka aja cadarnya. Di sini cuma ada Umi, Abi, dan adik-adik kamu. Iya, Umi. Najwa hanya belum terbiasa aja. Karena di sana seluruh wanita selalu menggunakan cadar. Subhanallah. Kamu ini benar-benar cantik, Najwa. Seorang pria yang nanti menjadi suami kamu itu pasti sangat beruntung. Kamu itu seperti sebuah mutiara yang tersimpan rapi di dasar lautan. Oh iya, Najwa, nanti malam di rumah kita itu ada acara tawarut. Kamu tahu kan apa itu tawarut? Iya, Abi. Itu acara silaturahmi kan? Ya, jadi tepatnya tawarut itu adalah ajang silaturahmi sebagai pemilihan pria dan wanita untuk menjadi pasangan suami istri. Seperti tradisi keluarga besar Daud. Dan acara ini juga sudah turun-temurun, Najwa. Gunanya supaya kita bisa menemukan pasangan dari kalangan kita sendiri, bukan dari daerah lain. Najwa, sebagai anak Abi tertua yang sudah sepantasnya menikah, Abi ingin kamu bisa menjalani acara ini dengan sempurna. Kamu ini sudah pantas menikah, Najwa. Selama ini kan Abi juga sudah memberikan kebebasan kepada kamu untuk menuntut ilmu sepuas hati kamu. Nah, sekarang kamu harus menjalani kewajiban kamu yang lain. Nanti di acara ini kamu bisa menentukan mana calon suami sesuai keinginan kamu. Karena dari ketiga calon yang sudah Abi siapkan, mereka semua sudah siap meminang kamu. Mereka ini adalah laki-laki pilihan yang sesuai dari kalangan kita. Bagaimana? Baik, Abi. Kalau memang itu sudah menjadi keputusan Abi, Najwa akan coba. Tapi apa Abi nggak bisa memberi kesempatan kepada Najwa untuk Najwa bisa memilih pasangan Najwa sendiri? Abi bukannya tidak mau beri kamu kesempatan. Abi cuma tidak mau kamu nih salah memilih. Kamu nih kan anak tertua Abi. Abi tidak mau dong kalau kamu nanti mendapatkan suami yang tidak jelas bobot bibitnya. Najwa, Abi yakin setelah acara tawarut nanti, kamu pasti akan jatuh cinta dengan salah seorang di antara mereka. Iya kak, Syifa yakin dan Syifa tahu kandidat calon suami kakak yang dipilih Abi. Mereka semua ganteng-ganteng kak, terpelajar dan kaya lagi. Iya kak, ada juga yang lulusan Universitas Harvard. Dia itu kakak kelasku sewaktu kita berada di Gontor. Dan dia juga sedang mencari calon istri kak. Abi mengundangnya karena ternyata ibunya adalah temannya Umi. Ya kan Umi? Insya Allah akan Najwa coba, Abi. Bagus, kamu memang anak Abi yang baik. Persiapkan nanti malam ya Najwa. Tapi kan, kamu harus pakai cadar kamu. Karena Abi tidak mau mereka bisa melihat wajah kamu. Abi mau mereka menilai kamu karena kesolehan kamu, bukan karena wajahmu. Tapi Abi, biar bagaimanapun seorang laki-laki pasti ingin melihat wajah calon istrinya. Di sini itu tidak perlu, Umi. Najwa sudah cukup baik. Najwa adalah wanita ahli surga yang sangat mengerti agama. Dan kalau mereka mengerti, mereka itu harus merasa beruntung. Karena
Najwa ini akan menjadi istri yang bisa membawa mereka ke surga. Najwa, sekarang tinggal kamu. Kamu pasti nanti akan bingung menentukan siapa yang paling pantas jadi calon suami kamu. Silakan Nurma, Ahmad. Kami tinggal dulu ya. Iya. Duduk. Masuk. Ira, jauhi Ahmad. Dia nggak pantas untuk kamu. Ibu, kamu kan tahu ibunya tuh musuh ibu. Jadi nggak mungkin dia akan merestui kamu. Carilah yang setara dengan kita. Ingat, kamu hanya anak seorang pembantu. Yang pantas untuk kamu seorang guru atau pegawai negeri lainnya. Ingat, Vira. Ada apa, Raffi? Sebentar, Kak. Raffi, kakak tuh udah ditunggu sama Abi dan tamu-tamu di sana. Sebentar saja, Kak. Aku mau kenalin Kakak temen yang aku bilang tadi. Yang Kakak kelasku waktu di Gontor. Buat apa? Ya supaya Kakak bisa menimbang-nimbang lebih dahulu sebelum Kakak mengenal 2 kandidat lain yang dikasih sama Abi. Kalau Kakak udah setuju sama yang ini, Kakak kan nggak perlu repot mengenal 2 kandidat lainnya. Tapi cadar Kakak dibuka ya. Kan di sini Kakak nggak harus pakai cadar. Abi meminta kakak untuk kakak tetap memakai cadar. Agar setiap pasangan kakak nanti nggak melihat kakak dari kecantikannya, tapi dari hati kakak. Aduh, Abi ada-ada aja sih. Makin susah lah Kakak nikah. Kalau karena susah nikahnya, berarti Kak Raffi nggak bisa cepet-cepet nikah dong sama Kak Ida. Ya kan Kak Raffi? Hus, Siva. Maksud kalian itu apa sih? Gini loh Kak, sebenarnya tuh Kak Raffi udah getol banget pengen kenalin kakak sama temennya. Biar Kak Naswa bisa cepet-cepet nikah. Dan Kak Raffi pun juga bisa segera menikah sama Kak Ida, pacarnya Kak. Loh Raffi, kenapa kamu aja yang nggak duluan menikah? Alah, Kakak kayak nggak kenal Abi aja. Kan Abi udah pesan sama kita. Kalau kita kakak beradik harus menikah secara berurutan. Padahal ya Kak, orang tuanya Kak Ida tuh udah maksain banget buat Kak Raffi nikahin anaknya. Ultimatumnya tuh cuma sampai tahun depan Kak. Makanya kakak harus nikah tahun ini. Kalau enggak, aku bisa kehilangan Aida, Kak. Raffi, menikah itu kan nggak bisa buru-buru, butuh proses dan saling pengenalan. Iya, itu harus. Tapi jangan lama-lama ya, Kak. Kasihan adikmu ini. Ya, ayo Kak, ayo. Nah, itu dia orangnya. Bentar, aku panggil ya. Zam! Itu dia orangnya. Bentar, aku panggil ya. Zam! Zam, ini kakak yang aku ceritakan sama kamu. Zam, kenalin. Ini kakakku yang barusan pulang dari Kairo. Kak, ngomong dong, Kak. Kak, Kak Najwa. Zam.
Astagfirullahaladzim. Itu kan orang yang aku temui di Pakistan. Kenapa dia ada di sini? Najwa, kamu ngapain di sini, Nak? Yuk, tamu-tamu sudah pada ngumpul. Perkenalkan, Najwa anak saya. Dia baru pulang dari Kairo, lulusan terbaik. Najwa, ini Tante Nurma. Senang kenalan dengan kamu, Najwa. Tante sering mendengar kamu dari abimu. Ya, Najwa, ini adalah Ahmad, putra dari Tante Nurma. Ahmad ini adalah lulusan terbaik juga dari Universitas Indonesia. Dan Ahmad juga akan melanjutkan S2-nya. Oh iya, Najwa, dia sebentar lagi ini akan menjadi calon pemimpin perusahaan air mineral. Saya yakin, Najwa pasti sangat senang berkenalan dengan Ahmad. Saya permisi dulu, saya ingin berkenalan dengan yang lain. Nikmati acaranya ya, Nurma. Ajak anak kamu. Terima kasih, Abdullah. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Najwa, kalau ini adalah keluarga Riyadi Thohir. Mereka adalah salah satu rekan dari keluarga kita juga. Dan ini pewaris tunggal dari keluarga Riyadi Thohir. Riyadi, nikmati acaranya ya. Ya, terima kasih sudah mengundang kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Najwa, kalau ini adalah Ibu Mursidah Budiman. Beliau ini adalah pemilik perkebunan terbesar di kota ini. Dan perkenalkan, ini anak saya, Azam. Azam ini lulusan dari Harvard, Amerika Serikat. Ya. Azam? Azam? Apa-apaan nih? Saya ingin lihat wajahnya, Pak. Terlaluan. Kamu nggak boleh buka cadar dia. Kamu belum menjadi muhrimnya dia. Saya sepertinya pernah ketemu dan pernah kenal sama dia. Saya cuma pengen memastikan aja, Pak. Memastikan atau tidak? Kamu sudah tidak menghargai saya dan juga anak saya. Kamu seperti orang tidak beragama saja. Harusnya kamu tahu aturannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Tapi setahu saya, wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Jadi boleh diperlihatkan. Walaupun kebudayaan memakai cadar itu ada, yaitu cuma ada di negara Arab sana, Pak. Tapi kalau di sini ya enggak. Di sana karena mereka udah terbiasa. Itu aja. Pergi kamu dari tempat ini. Kamu tuh nggak pantas untuk menjadi calon suami anak saya. Kamu hanya pantas untuk menjadi suami dari wanita-wanita yang tidak terhormat. Astagfirullahaladzim, Abdullah. Kamu jangan bicara seperti itu ya. Saya pantas bicara seperti itu. Anak kamu telah bersikap kurang ajar terhadap saya dan juga anak saya. Memakai cadar itu adalah suatu prinsip dan tidak bisa dilanggar. Ayo Najwa, tinggalkan mereka. Kurang ajar. Ayo. Udahlah, Bu. Ayo kita pergi dari sini. Kurang ajar anak itu. Kurang ajar. Azam, kita pulang. Ayo, Azam, kita pulang. Azam, ayo pulang. Habib, Kamu bilang ya sama teman kamu itu. Jangan coba-coba lagi untuk datang ke sini apalagi ingin menjodohkan anaknya dengan Najwa. Anak itu kurang ajar. Dia nggak tahu apa. Walaupun Najwa memakai cadar, tapi dia memiliki wajah yang luar biasa. Dia tidak bakal menyesal.
Abi. Kenapa sih orang itu selalu menilai kecantikan orang dari wajahnya? Tahu apa? Siapa anak kita itu? Mungkin dia hanya ingin melihat saja, Abi. Saya pikir itu wajar. Lagi enggak, anak kita juga tidak pakai cadar kan? Dia cuma pakai cadar kado saja. Memang kebiasaan di sana tuh seperti itu. Tapi kalau di sini seharusnya dia kan dibuka, Abi. Saya itu memang sengaja menyuruh dia pakai cadar. Karena saya tidak mau laki-laki yang nanti menjadi suaminya itu hanya terpaku karena melihat wajahnya, bukan otaknya. Pokoknya, saya tidak sudi punya menantu seperti dia. Dan Astagfirullahaladzim, Abi. Najwa, kamu jangan berkecil hati, nak. Apa yang kamu lakukan itu sudah benar. Kamu sudah menutup aurat kamu tuh dari nafsu laki-laki. Abi dukung kamu. Abi dukung kamu, nak. Abi memang benci lihat laki-laki itu hanya melihat kecantikan kamu dari wajahnya, bukan otak dan kesolehan kamu. Kurang ajar. Ibu benar-benar nggak ngerti. Benar-benar nggak bisa dipikir sama ibu. Gimana sih kamu? Hah? Bagaimana kamu bisa melakukan hal itu, Azam? Ayo bilang sama ibu. Ayo bilang. Masya Allah, Azam. Seharusnya kamu mengerti bahwa seorang wanita bercadar tidak bisa dibuka cadarnya oleh orang yang bukan muhrimnya. Iya, Bu. Saya tahu. Barusan saya cuma pengen mastiin aja, dan ternyata benar, Bu. Perempuan itu yang waktu saya temui di Pakistan. Maksud kamu? Jadi waktu saya umroh, saya juga ambil paket traveling yang ke Pakistan. Saya ketemu dia di situ, Bu. Dan rupanya benar. Dia orangnya, Bu. Saya sekarang sangat-sangat menyesal, Bu. Udah bikin ayahnya marah, Bu. Saya tahu. Ini semua salah saya. Apa yang dikatakan Abi benar. Kamu sudah menutup aurat kamu. Tapi Umi melihat itu hal yang wajar dan manusiawi. Seorang laki-laki ingin melihat wajah kamu. Mereka ingin melihat wajah calon istrinya. Karena mereka ingin hidup sampai akhir hayat. Jadi kelakuan Azam menurut Umi itu hal yang wajar. Bukan hal yang buruk. Tapi Umi, itu kan prinsip saya, Umi. Tadi Umi melihat kamu menatap Azam. Ada yang beda dengan tatapan itu. Ayolah sayang, Umi tahu kamu. Kamu belum pernah menatap laki-laki dengan tatapan seperti itu. Apa kamu tertarik dengan Azam? Dia sebetulnya laki-laki yang baik. Umi kenal dia sejak kecil. Uminya bersahabat dengan Umi. Umi yakin pasti ada alasan kenapa dia ingin melihat wajah kamu. Tapi, apa kamu pernah melihat dia sebelumnya? Abi sudah konfirmasi ke keluarga Riyadi Thohir dan orang tua Ahmad. Anak mereka masing-masing sudah setuju dengan pertunangan ini. Tinggal menunggu keputusan Najwa. Najwa ingin memilih Galang atau Ahmad? Nah, Najwa, kamu mau pilih siapa? Abi serahkanlah semuanya sama kamu. Tapi kalau kamu minta pendapat Abi, Ahmad itu lebih pantas buat kamu. Dia lebih sopan. Dia juga terlihat lebih serius sama kamu. Anak kita belum siap untuk memilih, Abi. Kasihlah dia waktu untuk berpikir. Abi harus bergerak secepatnya. Bentar lagi kan bulan puasa. Abi mau pernikahan Najwa itu sebelum bulan puasa. Ayo Najwa, kamu mau pilih siapa? Najwa belum bisa mengambil keputusan. Kenapa? Karena Umi melihat Najwa tidak suka dengan dua orang itu, Abi. Najwa lebih suka dengan Azam. Kamu tuh jangan sok tahu. Saya kan sudah bilang, saya tidak ikhlas menerima laki-laki itu menjadi menantu saya. Azam itu laki-laki yang baik, Abi. Bukan berarti dia melihat wajah anak kita dia laki-laki yang buruk. Kita tidak boleh menghakimi dia, Abi. Kamu itu makin lama makin berani sama saya ya, Hafsah. Jangan mentang-mentang anak itu adalah anak sahabat kamu. Kamu jadi berani ngebangkang sama saya. Kamu sudah lupa bagaimana seharusnya seorang istri itu menghormati suami? Abi dari anak-anak kamu. Saya sangat menghormati Abi. Tapi saya menyampaikan perasaan anak kita, Abi. Itu bukan perasaan Najwa, tapi perasaan kamu. Kamu itu terlalu mengharapkan anak yang Mursyida menjadi menantu kita. Dan saya tidak sudi. Kamu dengar ya, Hafsah. Sekali lagi saya dengar kamu berani mengajukan anak itu menjadi suaminya Najwa. Saya tidak akan menegur kamu seumur hidup saya. Astagfirullahaladzim, Abi. Dengarkan, Abi. Abi sudah memilih si Ahmad. Dan kamu harus terima. Udah, kamu siap-siap aja menerima lamaran dia. Kalau tidak, maka kamu akan menjadi anak durhaka karena tidak mau menuruti kata orang tua. Kamu ingat itu?
anakku, Abdullah Daud memilih kamu menjadi calon menantunya. Bu, apa Ibu yakin, Bu? Bagaimana pernikahan berjalan tanpa cinta? Tenang anakku, kamu tidak perlu cinta. Yang penting kamu bayangkan bagaimana keuntungannya menjadi menantu Abdullah Daud. Karena dia itu orang kaya raya di kota ini. Semua pabrik-pabrik, perkebunan, semua itu milik dia. Kalau kamu menjadi menantu Abdullah Daud, kamu nggak perlu kerja keras. Bu, apa Ibu tidak memikirkan bagaimana pernikahan dilandasi dengan keinginan seperti ini, Bu? Amar sebenarnya udah nggak mau. Karena Amar mencintai wanita lain, Bu. Si Indun anak si Vira itu, jangan sekali-sekali kamu berani sebut nama anak itu di depan ibu. Dia itu bukan level kamu. Dia hanya anak seorang pembantu. Ibu, cinta tidak mengenal level, Bu. Dia, kamu masih berhubungan dengan dia? Iya. Kamu masih mencintai dia? Dengar Ahmad, kalau sampai kamu lakukan itu, kamu bunuh ibu saja. Dan besok kamu akan lihat mayat ibu. Ibu tidak main-main, Ahmad. Lupakan perempuan gembel itu dan mulai cintai Naswa. Karena dia adalah tambang emas bagi kita. Raffi! Zam! Ayo, Zam! Zam! Tenang, tenang ya, tenang. Gue hitung sampai 3, lo tangkap tangan gue ya. Lo tenang di situ. Zam! Salah. Tenang. 1, 2. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Gimana dia sekarang? Abi! Gimana korban kecelakaan yang bernama Raffi? Raffi ada di dalam, dokter sedang menanganinya. Terus keadaannya bagaimana, suster? Keadaannya cukup lumayan parah. Astagfirullahaladzim. Abi. Sebentar, Pak. Jangan semuanya masuk. 2 orang saja dulu ya yang masuk. Ayo, Abi. Ya Allah, Raffi. Kamu tenang ya, Syifa. Astagfirullahaladzim. Ternyata memang kamu. Darah. Darah. Iya, ini darahnya Raffi. Doakan ya adik kamu supaya selamat. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Tunggu. Saya mengucapkan terima kasih karena kamu sudah membantu adik saya. Sama-sama. Maaf, saya nggak bisa terlalu lama di sini. Barusan Abi kamu udah ngusir saya di dalam. Tapi, tunggu. Atas nama Abi, saya mau ucapin minta maaf karena kemarahan Abi sama Kak Azam. Tapi saya rasa Abi itu benar. Ada baiknya Kak Azam meminta maaf sekali lagi sama Abi. Najwa! Masuk kamu lihat Raffi. Abi sudah minta izin sama dokter. Saya permisi dulu ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan sekali lagi berani bicara sama anak saya. Jangan sekali lagi berani menatap wajah anak saya. Dia memang tidak memakai cadar karena dia sudah mendapat jodohnya.
Jadi kamu jangan mengambil kesempatan untuk menelanjangi dia dengan tatapan mata kamu yang begitu nafsu. Dan satu lagi, saya tahu kamu sudah menolong Raffi dan membawanya ke sini. Tapi itu tidak berarti bahwa saya bisa melupakan sikap kamu terhadap Najwa. Pergi kamu. Jangan lagi menemui anak saya. Baik Raffi, apalagi Najwa. Assalamualaikum. Ibu baru saja mau berangkat ke sana, jenguk Raffi. Gimana keadaan Raffi? Raffi baik-baik aja. Kakinya patah. Tapi kayaknya saya nggak bisa antar ibu ke sana. Kok gitu Azam? Kenapa? Ya, saya nggak mau aja, Bu. Masya Allah Azam, kamu tuh nggak boleh kayak gitu dong sayang ya. Biar gimana pun, biar keluarga mereka sudah ngusir kamu, tapi tetap saja kamu harus menjalin tali silaturahmi, ya sayang ya? Ya Allah, ibu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pokoknya ibu mau kamu yang antar ibu ke sana ya. Sekarang kamu mandi-mandi dulu dan kamu nggak boleh menunjukkan sikap permusuhan ya. Ayo, ibu tunggu di sini. Ini semua kesalahan kalian. Kalian terlalu memanjakan anak. Semua keinginan anak kalian turuti. Kalian harus tahu, sekarang kakinya patah si Raffi. Dan harusnya kalian menjaganya dengan baik-baik. Dia satu-satunya keturunan Syekh Arba'in Daud. Harus kalian jaga seperti permata. Saya sudah berusaha menjaganya, Habib. Tapi namanya anak-anak. Dia diam-diam melakukannya di belakang kami. Kamu memang sibuk, Abdullah. Saya tahu itu. Tapi ini kan bisa jadi tugas istri kamu. Maafkan saya, Habib. Saya akui. 2 hari ini saya sibuk mengurus Najwa yang baru pulang. Hafsah, apapun alasan kamu, kamu harus tetap waspada. Berapa nilai Raffi? Kamu tahu? Miliaran. Miliaran. Semua kekayaan kita tergantung kepada Raffi. Kalau Raffi tidak ada, maka harta kekayaan kita ini akan hilang semuanya. Sesuai dengan perjanjian keluarga kita. Kalau Raffi tidak ada, maka seluruh harta kekayaan kita ini akan jatuh di tangan Adnan, adikmu, anakku nomor 2. Kalian tahu itu? Karena itu jaga Raffi baik-baik. Kalau itu terjadi, aku tidak akan ikhlas. Aku tidak merasa ikhlas. Karena Adnan bisa menjual seluruh harta kekayaan kau. Kamu pahami? Kamu mengerti? Mengerti, Habib. Karena itulah, sekarang Raffi masih hidup. Jaga Raffi baik-baik. Dan ingat, saya tidak akan mampu memaafkan kalian berdua manakala kalian tidak bisa menjaga anak keturunan Daud satu-satunya. Mengerti kalian? Kami kesulitan untuk segera mengoperasi kakinya. Karena menurut hasil tes lab, gula darahnya sangat tinggi. Jadi itu sangat beresiko dan berbahaya untuk orang yang harus dioperasi. Maksud dokter, adik saya mengidap penyakit diabetes. Anda belum tahu? Dari yang saya lihat, kadar diabetesnya itu sangat tinggi. 340. Kami harus menunggu kadar gulanya turun. Karena orang yang menderita diabetes atau kadar gula tinggi, itu sangat beresiko kalau dioperasi. Karena tidak bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Ya, sekarang sebaiknya kamu ceritakan sama orang tua kamu keadaan yang sebenar-benarnya. Dan persiapkan mental kalian untuk menerima risiko apapun yang akan terjadi. Ya Allah, kenapa jadi begini? Pasti nggak mudah buat Raffi ngelewatin ini semua, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bisa ketemu sama Raffi? Kamu kenapa nangis? Najwa, bilang sama saya, ada apa sama Raffi? Kamu harus camkan kata-kata Habib. Mulai sekarang, ketat kegiatan anak kita. Kalau perlu kamu ikuti dia terus.
Saya tidak mau kalau Habib menyangka saya tidak bisa mengajari kamu untuk berperilaku menjadi istri yang baik. Tugas kamu untuk menjaga dan mendidik anak kita. Saya tahu, Abi. Tapi kan mereka sudah besar. Mana mau mereka diikutin? Harus. Itu memang tugas kamu. Kalau kamu tidak bisa, berarti kamu tidak berfungsi sebagai seorang ibu. Maksud Abi apa? Maksud saya, kamu tahulah, kalau seorang istri sudah tidak bisa menjalani tugasnya dengan baik, maka saya sebagai suami patut memberikan kamu tuh peringatan. Peringatan seorang suami yang mencari kesempurnaan seorang istri. Abi mau menikah lagi? Kalau perlu. Itu karena kamu tidak menjalani kewajiban. Abi benar-benar tega ya sama saya. Ini cuma kesalahan kecil, Abi. Kesalahan kecil? Membuat anak kita patah kaki, kamu sebut itu kesalahan kecil? Hafsah, kalau saja kamu tuh mengawasinya, ini tidak akan terjadi. Raffi akan baik-baik saja dan saat ini dia sedang membantu saya untuk mengelola perusahaan-perusahaan. Dan ini tidak akan terjadi pada Najwa. Begitu Raffi sembuh, kamu urus pernikahan Najwa dengan Ahmad. Kamu tenang aja. Insya Allah, Raffi bisa sembuh. Nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhin kecuali maut. Tapi yang penting kamunya harus yakin. Kalau Raffi pasti bisa sembuh, ya? Iya, Kak Azam. Sekarang biar hati sama pikiran kamu tenang. Kita sholat yuk. Kamu belum sholat kan? Sekarang kita sholat sambil doain Raffi. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Robbi, berkailah kami dan karuniailah kami. Berikan kepada kami segala yang terbaik dan jauhkan kami dari segala yang terburuk yang akan terjadi. Sesungguhnya Engkau Maha memutuskan, Maha memberi dan Maha segalanya. Amin. Maaf, saya nggak sengaja. Saya terbiasa setelah sholat mencium tangan Abi. Enggak apa-apa. Saya benar-benar minta maaf. Kamu nggak perlu minta maaf. Kamu memang harus terbiasa mencium tangan saya. Karena nanti kalau kamu jadi istri saya, kamu akan selalu mencium tangan saya. Kamu mau kan jadi istri saya? Saya... Kamu kan belum menentukan pilihan di antara 3 laki-laki yang dipilih sama Abi kamu, iya kan? Makanya saya lebih memilih untuk melamar kamu duluan. Supaya kamu nggak memilih yang lain. Tapi Abi nggak suka sama kamu. Karena kamu sudah bersikap kurang ajar terhadap Abi dan keluarga saya. Saya tahu. Abi memang nggak suka dan marah sama saya. Dan seandainya aja saya yakin, kalau yang dibalik cadar itu ya kamu. Saya akan minta maaf sama Abi kamu. Dan saya nggak akan memilih wanita lain selain kamu. Sini kamu rupanya. Abi. Keluar kamu. Pantas dekat-dekat dia. Keluar! Pak, sekali lagi kamu dekati anak saya tidak akan ampuni kamu. Walaupun di dalam masjid atau setelah sholat jamaah sekalipun. Pak. Anakku, kenapa sayang?
Pak, saya sudah melamar anak Bapak. Lancang kamu. Kamu pikir saya akan menerimanya setelah penghinaan kamu? Maaf, Pak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya sudah keterlaluan sama Bapak. Saya nggak terima. Masih ingat dalam otak saya bagaimana kamu itu bersikap kurang ajar. Mencoba membuka cadar anak saya dan tatapan mata kamu itu. Seolah-olah kamu tidak percaya kalau anak saya itu adalah perempuan normal. Bukan perempuan cacat. Saya nggak terima. Dengar ya. Sekarang juga kamu buang pikiran kamu untuk bisa menikahi dia. Anak saya akan saya nikahkan dengan Ahmad. Abi. Kamu pun jangan terpengaruh sama dia. Tugas kamu di sini kan adalah untuk menjaga adik kamu. Tapi Abi, Nasya nggak mau menikah dengan Ahmad. Lalu kamu menikah dengan siapa? Dengan dia? Abi kan sudah bilang, Abi tidak setuju. Kalau begitu Abi, tolong berikan Nasya waktu. Kamu itu tidak perlu waktu, Najwa. Kamu cuma perlu menikah. Umur kamu sudah 20 tahun. Kamu sudah seperti perawan tua. Abi tidak boleh memaksa seperti itu sama Najwa. Kasih dia waktu untuk berpikir, Abi. Kamu mau ngulangin kesalahan kamu lagi? Ya, dengan ngebiarin anak kamu untuk menentukan keinginannya sendiri. Kamu tuh memang ibu yang gak bisa mendidik anak. Astagfirullahaladzim, Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Bule Mursida datang buat jenguk Raffi, Abi. Dia sudah nunggu Abi dan Umi dari tadi loh. Saya ikut prihatin dengan kejadian yang menimpa Raffi. Mudah-mudahan Raffi cepat sembuh ya. Terima kasih, Ida. Mursida, tolong kamu bilang sama anak kamu. Biar bagaimanapun, saya tidak akan sudi jadi mertuanya. Anak kamu telah berani melamar anak saya dan saya tidak terima. Kamu bilang sama dia. Kamu nasehatin dia. Jangan berani-berani mempermainkan keluarga ini. Saya tidak akan bicara dua kali. Sampai dia ngulangin, bukan mulut saya yang bicara, tapi kekuatan saya. Astagfirullahaladzim. Maafkan kami, Ida. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Astagfirullah. Dan satu lagi, bilang sama anak kamu, jangan pernah main sama Raffi. Saya tidak mau anak saya berteman dengan orang yang sombong. Astagfirullahaladzim. Sekarang kamu keluar. Abi, jangan seperti itu. Kasihan bule, Abi. Diam kamu. Abi. Diam kamu. Baiklah. Baik. Saya akan sampaikan kepada anak saya. Tapi sekali lagi saya mau tekankan kepada kamu, Abdul. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kalian semua yang sudah mengundang saya untuk acara tawarut. Saya juga tidak mau punya besan seperti kalian. Selamat malam. Assalamualaikum. Abi benar-benar keterlaluan. Ida. Diam kamu, Hasan. Berani kami keluar dari ruangan ini untuk bicara sama mereka. Saya ceraikan kamu. Apa kata Abi? Ya, saya ceraikan kamu. Kamu adalah istri yang tidak mau nurut kata suami. Pantas kamu diceraikan. Mereka itu bukan berarti apa-apa. Abi sadar nggak apa yang Abi ucapkan? Abi sudah menolak saya. Umi. Abi benar-benar keterlaluan. Apa ini, Abi? Abi, kenapa jadi begini, Abi? Tolong jangan sakiti Umi, Abi. Raffi. Raffi. Suster. Raffi. Suster. Raffi. Raffi. Bapak, Ibu, tolong tinggalkan pasien karena pasien akan kami periksa. Pak, Bu, tolong. Kalau ada apa-apa sama Raffi, bukan saya aja yang salah, Abi juga salah. Abi marah-marah bukan pada tempatnya, itu buat Raffi jadi sesak napas, Abi. Loh, saya ini kan hanya menyampaikan apa yang terbaik buat keluarga. Saya ini patut melindungi keluarga. Tapi cara Abi itu salah. Hei, Hamsa! Apa yang meracuni pikiran kamu? Kenapa kamu jadi sering ngebangkang sama saya? Abi, sudah Abi. Umi, sudah. Sebenarnya Raffi itu nggak hanya sekedar kecelakaan lalu patah kakinya. Tapi ada hal lain yang membuat Raffi sampai sekarang belum sembuh. Apa maksud kamu?
Jadi kamu sudah melamar Najwa? Iya, Bu. Udah. Maafin saya. Saya benar-benar jatuh cinta sama dia. Dan saya pengen banget Najwa jadi istri saya. Masya Allah, Azam. Tapi kan kamu tahu kalau orang tuanya tidak suka sama kamu. Mereka sudah menganggap kamu seorang laki-laki yang sombong dan sudah melecehkan anaknya. Dan ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Azam, kamu harus belajar untuk melupakan Najwa. Ibu tidak mau hidup kamu terhina oleh Abdullah Daud. Tidak akan pernah. Oh ya, tadi pagi pamanmu nelpon. Dan beliau bilang, beliau sudah menemukan seorang calon istri untukmu. Kamu harus belajar untuk mengenalnya dan melupakan Najwa. Enggak, Bu. Maaf, saya nggak bisa. Saya pengen Najwa jadi milik saya, Bu. Ini tuh nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Tapi itu semua keterangan dari dokter, Abi. Abi nggak punya keturunan penyakit diabetes. Nggak. Ini pasti salah diagnosa. Tapi Abi, orang tua saya meninggal karena diabetes. Mungkin si Raffi menurunkan itu, Abi. Kamu lagi. Kamu tuh emang dasar kebawa keturunan yang nggak baik. Astagfirullahaladzim, Abi. Itu bukan kemauan saya, Abi. Abi tuh nggak habis pikir. Kenapa ini bisa sampai terjadi sama Raffi? Kenapa sih bukan anak kakak kamu aja? Kenapa bukan anak dari adik kamu? Raffi pokoknya harus sembuh. Abi akan upayakan berbagai macam cara supaya anak Abi ini sembuh. Abi. Walaupun Abi harus mencari dokter yang paling mahal sekalipun. Assalamualaikum. Ya, saya mau bawa anak saya berobat ke luar negeri. Saya minta tolong untuk disiapkan rujukan keterangannya. Ya Allah, kenapa cobaan di keluarga kamu begitu berat, ya Allah? Kenapa harus seperti ini, ya Allah? Assalamualaikum. Kazang? Maaf kalau saya lancang kembali ke sini untuk ketemu sama kamu. Tapi saya perlu bicara sama Abi kamu. Tapi saya rasa waktunya nggak tepat, Kazang. Aku harus bicara sama Abi kamu. Aku cuma nggak mau kesalahpahaman ini terus berlarut. Kurang ajar. Masih berani kamu kesini lagi? Hah? Assalamualaikum, Pak. Maaf kalau saya lancang datang ke sini. Saya perlu menjelaskan sesuatu sama Bapak. Apa lagi yang perlu dijelaskan? Gak ada yang perlu dijelaskan. Pergi. Pak, tolong. Kasih saya kesempatan, Pak. Pergi. Abi, kita itu sama orang Muslim. Sama orang Muslim kita nggak bisa bersikap seperti itu, Abi. Abi harus bersikap baik kepada Azam. Baik. Apa yang mau kamu sampaikan? Tapi ingat, kamu harus janji bahwa setelah ini, kamu tidak akan menemui anak saya lagi. Saya sama sekali tidak bermaksud sombong sama anak Bapak. Pada saat acara malam tawarut, saya sama sekali nggak ada maksud mau melecehkan dan kurang ajar sama Bapak. Lantas? Saya cuma pengen memastikan, Pak, kalau perempuan yang saya temui di Karachi itu adalah anak Bapak. Sebab, waktu saya di Karachi, saya tidak sengaja ketemu sama anak Bapak. Dan saya juga tidak sengaja lihat muka anak Bapak. Dan saya akui, saya jatuh cinta sama anak Bapak. Saya akui, saya jatuh cinta sama anak Bapak. Pada waktu malam itu saya cuma pengen memastikan lagi, Pak, kalau perempuan itu adalah Najwa anak Bapak. Supaya saya tidak salah pilih. Kalau ternyata perempuan itu bukan Najwa, kemungkinan saya akan menolaknya, Pak. Ngomong kosong. Abi. Bilang aja kamu tuh ingin melihat anak saya supaya kamu tidak menyesal kalau ternyata wajah anak saya itu jelek, ya kan? Saya nggak percaya sama kamu. Pergi kamu. Bikin saya buang. Tapi Abi. Apa lagi? Kamu mau ngebelain dia? Iya. Kamu mau menerima lamaran dia setelah dia menghina kamu? Iya. Kamu itu punya harga diri. Bagus kamu mengutuknya karena dia sudah bersikap kurang ajar sama kamu. Tapi Abi. Udah, sekarang kamu masuk. Tinggalin dia. Masuk. Astagfirullahaladzim, Abi. Istighfar, Abi. Setan apa yang merasuki Abi akhir-akhir ini? Mengapa alasannya masuk akal selalu mentah sama sekali mata Abi?
Diam kamu, Hafsa. Kamu jangan ikut campur ya. Saya tahu, kamu tuh sangat setuju kalau laki-laki ini menikah dengan Najwa. Saya berhak ikut campur, Abi, karena saya ibunya. Najwa anak saya menyukai Azam. Apakah itu salah saya, Abi? Bukankah waktu itu kita mengundang keluarga Musida, kita setuju jika Najwa menyukai Azam? Jadi kalau ada masalah seperti ini, kita tidak perlu memperbesar masalah, Abi. Yang penting anak kita saling menyukai, Abi. Apa Najwa menyukai Azam? Ya, Najwa, kamu suka sama dia? Najwa tidak mungkin menjawab, Abi. Tapi Abi mungkin bisa menilai dari diamnya dia. Abi bisa lihat wajahnya dia, Abi. Kita akan bahagia jika anak kita menikah dengan orang yang dikehendaki. Kita juga mengenal Azam. Keluarganya pun kita berteman, Abi. Abi, lupakan kekesalan Abi. Yang penting Azam kan sudah minta maaf sama Abi. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, Pak. Saya berjanji, kalau Najwa jadi istri saya akan membahagiakan dia semampu saya. Maaf, Nyonya. Ada telepon, Nyonya. Assalamualaikum. Apa kabar calon besanku tercinta? Oh iya, bagaimana kabarnya Raffi? Sudah sehat ya? Alhamdulillah. Raffi sedang dalam pengawasan dokter. Mudah-mudahan operasinya bisa berjalan lancar. Nurma, ada yang perlu saya bicarakan sama kamu. Ini mengenai rencana perjodohan anak kita. Apa itu, Abdullah? Kak Najwa? Kak, apa benar ya yang Syifa dengar dari Umi kalau Abi udah nyetujuin perjodohan kakak sama Kazam? Akhirnya kakak bisa jatuh cinta juga sama Kazam. Kamu deh ngeledek aku mulu. Udah sana. Apa sih Kak Raffi seneng banget nih Kak dengarnya. Berarti pernikahannya bisa cepet-cepet dilaksanain dong Kak. Kak, Syifa tuh setuju banget kalau kakak sama Kazam. Kazam tuh baik dan cocok buat kakak. Syifa aja sering banget dibawain coklat sama Kazam. Yaudah deh Kak, kalau gitu Syifa mau kasih tahu Kak Raffi dulu. Oke? Dadah Kak. Keterlaluan si Abdullah. Benar-benar keterlaluan. Seenaknya aja dia membatalkan pernikahan Najwa dengan Ahmad. Ini tidak bisa dibiarin. Apapun caranya, aku harus cari cara. Najwa dan Ahmad harus menikah. Azam memang laki-laki yang baik. Umi kenal dia sejak kecil. Uminya bersahabat dengan Umi. Umi yakin kamu pasti akan bahagia bersama dia. Umi, apakah kalau Najwa sudah menikah, Najwa harus mengikuti Kak Azam kemanapun Kak Azam pergi? Jelas, seorang perempuan yang sudah menikah itu wajib mengikuti suaminya, kemanapun suaminya tinggal. Seperti Umi mengikuti abi kamu. Tapi pasti Najwa akan merindukan Umi. Kamu pasti akan melupakan Umi setelah kamu bersama suami kamu. Gak mungkin, Umi. Bisa jadi, kalau sekarang memang tidak bisa, karena kamu masih anaknya Umi. Anakku, jadilah istri yang baik. Cintai suami kamu melebihi kamu cintai diri kamu sendiri. Layani dia dengan baik. Kamu pasti akan menemukan kebahagiaan lain bersamanya. Kebahagiaannya tidak sama dengan kebahagiaan kamu bersama kami. Insya Allah, Umi. Insya Allah Najwa akan melakukannya. Umi, Kak Najwa. Umi. Ada apa? Kak Raffi, Umi. Ada apa? Ayo. Apa dia? Kondisinya drop. Tolong ibu keluar sebentar. Kami akan menolongnya. Enak aja suruh keluar. Dia tuh anak saya. Udah, kalian cepat bantu anak saya. Maafkan kami. Apa maksudnya? Gimana keadaan anak saya? Anak Bapak sudah tidak tertolong lagi. Jangan tinggalin Umi, sayang. Raffi bangun, Raffi. Enggak.
Enggak. Dok, bilang ini nggak benar. Hah? Anak saya itu tidak mungkin meninggal, dok. Tolong, dokter bantu dia. Pacu lagi jantungnya. Dia pasti masih hidup. Ayo dong, tolong. Tolong dong. Pak, istighfar, Pak, istighfar. Ini udah menjadi kehendak Allah. Apa saya bunuh kamu, dok? Ayo bantu anak saya. Abi, dokter. Abi sudah, Abi. Istighfar, Abi. Abi, istighfar. Abi sudah tenang di alam sana. Sudah, Abi. Abi sudah bahagia. Sudah, Abi. Istighfar, Abi. Istighfar. Jangan tinggalin Umi, sayang. Abi bangun. Sabar, Abi. Sabar. Raffi. Raffi. Sudahlah, Umi. Umi nggak bisa menangisi Raffi seperti ini terus. Raffi sudah tenang di sana, Ami. Umi nggak nyangka secepat itu kan dia pergi. Secepat itu kan dia. Umi, Raffi itu adalah permata di keluarga kita. Berarti Raffi akan menerangi jalan kita menuju ke surga nanti. Umi harus percaya itu. Kita harus pasang strategi, Daud. Sebelum adikmu Adnan mengambil tindakan. Strategi apa, Habib? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Azam? Itu baju Raffi? Iya. Tadinya untuk Raffi ganti baju di rumah sakit. Tapi ternyata Raffi nggak lama dirawat di rumah sakit. Saya sangat menyesal. Raffi itu sahabat yang baik. Saya benar-benar kehilangan dia. Kamu yang sabar ya, yang ikhlas. Didoain terus biar perjalanannya lapang. Raffi itu anak soleh. Terima kasih ya Kak Azam. Kamu juga jangan sampai sakit. Jaga kesehatan kamu ya. Kamu udah makan belum? Saya belum bisa makan. Selalu ingat Raffi. Kamu usahain makan ya. Nanti kalau kamu sakit, kasihan orang tua kamu. Sekarang kamu yang diandalkan dan jadi panutan di rumah ini. Jadi kamu harus lebih tabah dari mereka. Kak, Kak dipanggil Abi. Kak Azam mau masuk dulu. Gak usah. Saya langsung pulang aja. Saya kesini cuma melihat keadaan kamu. Terima kasih ya Kak Azam. Kalau begitu saya masuk dulu, saya dipanggil Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, Abi. Ini tidak boleh terjadi, Abi. Saya tidak setuju. Saya tidak peduli. Najwa harus tetap menjadi Saidah Adat. Ini sudah merupakan takdir dia. Ini bukan takdir. Ini kemauan Abi dan Habib. Saya tidak setuju kalau anak kita menjadi Saidah Adat, Abi. Saya tidak setuju, Abi. Abi, Umi, ada apa? Najwa, duduk. Abi sudah memutuskan kamu untuk menjadi Saidah Adat. Abi pikir ini adalah yang terbaik buat kamu. Kakek juga sangat mendukung dan percaya bahwa kamu bisa melakukannya. Saidah Adat. Apa itu Saidah Adat, Abi? Saidah Adat
itu adalah sebutan bagi seseorang yang lebih mendekatkan dirinya kepada Sang Khalik dalam hal keimanan. Tapi dalam adat kita, tidak hanya mendekatkan diri kepada Sang Khalik, tapi juga kepada adat kebiasaan keluarga kita. Maksud Abi? Hidupmu akan dihabiskan untuk beribadah kepada Sang Khalik dan mengabdi kepada keluarga ini. Mengabdi dalam arti kata, kamu tidak diperbolehkan untuk menikah, karena menikah akan mengganggu pengabdian kamu, anakku. Astagfirullahaladzim, Abi, bukankah kita berdosa untuk menghalangi seseorang untuk menikah? Tapi dalam adat kita itu bukan dosa, Najwa. Ini malah merupakan sebuah penghormatan besar. Kamu diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada keluarga. Dan di dalam adat kita, keluarga merupakan junjungan tertinggi di dalam hidup kita. Kamu diberikan kepercayaan dalam hal mengelola warisan keluarga. Kamu juga diberikan kepercayaan dalam hal pengelolaan keuangan keluarga. Najwa, kamu juga memiliki keleluasaan dalam mendalami agama. Kamu akan menjadi Sayyidah adat yang disegani karena semua kekuasaan ada di tangan kamu. Tidak, Abi. Najwa nggak mau seperti itu. Najwa hanya ingin menjadi wanita normal, menikah, punya anak. Tapi kamu harus. Kamu menggantikan Raffi yang seharusnya mewarisi semua ini. Dalam adat kita, apabila pewarisnya meninggal, maka warisan Abi itu akan jatuh ke tangan paman kamu, adik Abi. Dan itu tidak mungkin, Najwa. Paman kamu memiliki kebiasaan berjudi dan kakek khawatir kekayaan terhadap warisan itu akan habis seperti yang dulu-dulu. Satu-satunya jalan adalah mewariskan kepada kamu, Najwa. Tapi dalam adat kita, untuk memiliki kekuasaan terhadap warisan itu, kamu harus menjadi Sayyidah adat dulu. Enggak, Abi. Abi, Najwa tetap nggak mau. Kamu harus. Tidak. Abi, dengarkanlah keinginan anak kita, Abi. Kamu jangan bela anak kamu ya. Saya tidak akan mengubah keputusan saya. Najwa akan tetap menjadi Sayyidah adat. Dan dia harus mau. Kalau tidak, keluarga ini akan hancur. Kakeknya akan meninggal dengan cepat. Dan kamu, Najwa, kamu ingat, kamu akan membunuh Abi perlahan-lahan. Kalau kamu menolak untuk menjadi Sayyidah adat, itu sama saja kamu dengan membunuh Abi perlahan-lahan. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah.